Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Margarita Manik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis efisiensi biaya produksi UMKM sepatu. Untuk pertama kita akan membahas adanya pendahuluan, kemudian adanya metode pelaksanaan program Python, kemudian pembahasan hasil dan rekomendasi perbaikan, kemudian adanya kesimpulan dan manfaat program. Untuk pendahuluan, yang pertama kita membahas permasalahan industri UMKM sepatu. UMKM sebagai sektor usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam ekonomi. Namun, produsen sepatu UMKM sering menghadapi berbagai permasalahan terkait pengelolaan biaya produksi yang tidak akurat. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmampuan memisahkan biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, serta tenaga kerja langsung dan tidak langsung, sehingga menghasilkan data biaya yang kurang valid untuk pengambilan keputusan. Biaya overhead pabrik yang tidak lengkap juga makin menambah kompleksitas analisis biaya. Kondisi ini menyebabkan sulitnya perilaku efisiensi dan optimasi proses produksi dilakukan dengan tepat. Selain itu, adanya kelebihan bahan baku akibat kesalahan estimasi pembelian menimbulkan pemborosan dan biaya kegagalan internal yang cukup besar, termasuk produk cacat yang menambah biaya penggantian. Untuk tujuan analisisnya, kita ini untuk menganalisis meningkatkan efisiensi biaya produksi dengan target pengurangan biaya sebesar 15%. Selain itu, penting untuk meningkatkan akurasi perhitungan biaya agar keputusan manajemen berdasarkan data valid. Mengurangi waste atau pemborosan sumber daya menjadi target agar proses produksi menjadi lebih lean dan cost efektif. Dengan efisiensi biaya yang optimal, UMKM sepatu dapat meningkatkan profitabilitasnya dan daya saing di pasar. Berikut studi kasus UMKM sepatu. Ada data biaya produksi sepatu yang dianalisis berasal dari dua produk sepatu utama, yaitu Hammer dan Cavaro. Untuk sepatu Hammer, biaya bahan baku langsung tercatat 7.785.650. Tenaga kerja langsungnya yaitu 3.766.667 dan overhead pabrik sebesar 3.897.300 rupiah. Dengan total biaya produksi sebesar 15.463.617. Sementara untuk sepatu Cavaro, biaya bahan baku langsung mencapai 9.359.910. Tenaga kerja langsungnya berjumlah 5.273.333 rupiah dan overhead pabrik sebesar 5.456.220. Sehingga total biaya produksi adalah 20.089.463 rupiah. Total keseluruhan biaya produksi untuk kedua produk mencapai 39.887.780 sebelum dilakukan efisiensi. Untuk target efisiensi biayanya itu berdasarkan permasalahan dan data yang diperoleh. Ditetapkan target efisiensi pengurangan biaya sebesar 15%. Target ini dipilih agar memberikan tantangan nyata sekaligus realistis yang dapat berdampak signifikan. Berikut adalah flowchart algoritma dari analisis efisiensi biaya produksi UMKM sepatu. Yang pertama adalah kita menganalisis biaya produksi UMKM Haryanto. Startnya, kemudian ada input data biaya dari jurnal. Untuk ketiga ada kategorikan biaya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Kemudian kita hitung total biaya produksi awal. Kemudian kita identifikasi biaya tidak efisien, yaitu kelebihan bahan baku, biaya kegagalan internal. Kemudian terapkan efisiensi 15% dengan formula biaya baru sama dengan biaya lama dikali 0,85. Kemudian hitung total biaya setelah efisiensi dan kemudian hitung selisih dan persentase. Tampilkan hasil biaya sebelum dan sesudah, jumlah penghematan, dan persen efisiensi. Untuk output rekomendasinya yaitu perbaiki estimasi bahan baku, terapkan 3M dan SCW, lakukan preventive maintenance. Berikut adalah metode pelaksanaannya melakukan melalui program Python. Seperti yang sudah kita lihat, di sini kita input data biayanya,
Program Python ini menggunakan struktur data dictionary untuk menyimpan data biaya produksi dari dua produk, termasuk rincian bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik seperti yang kita lihat. Data biaya ini dimasukkan secara manual berdasarkan jurnal atau laporan keuangan UMKM ini guna menjamin akurasi input. Pendekatan ini memudahkan proses pengelolaan data biaya dan fleksibilitas pemrosesan untuk berbagai produk dan kategori biaya. Untuk penyusunan fungsi perhitungannya, bisa kita lihat fungsi utama yang dibangun yaitu dalam program meliputi perhitungan total biaya per produk dan total biaya keseluruhan. Fungsi ini juga mendeteksi kelebihan bahan baku sebagai faktor utama pemborosan dalam proses produksi. Dengan memisahkan perhitungan tiap komponen biaya, program mampu memberikan output yang detail dan terukur